A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang sultan menghadiri pernikahan. Bersama kesulitan ada kemudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman dalam surat Asy-Syarh, surat ke-94, ayat ke-4 dan ke-5. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ditegaskan lagi di ayat ke-5-nya, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin menyampaikan pesan bergembira kepada kita. Yang biasanya kita merasa, aduh kok sulit banget, kok angel ben, kok kita hidupnya susah dan sebagainya. Allah menegaskan bahwa sejatinya kesusahan yang kita rasakan, kesusahan yang Allah takdirkan kepada kita, itu bagian daripada kemudahan yang ingin Allah hadirkan. Kesulitan yang kita dapatkan, Allah apit dengan dua kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Dua kali Allah tegaskan. Jadi, kalau kita merasa kita menjadi putus asa karena kesusahan, berarti kita salah dalam menggunakan akal kita. Kita salah dalam memframe pikiran kita. Kita belum mendapatkan kunci daripada kesusahan yang kita rasakan. Karena sejatinya teman-teman, sesusah apapun kita, sesulit apapun kita, Allah sudah siapkan solusinya. Dan Allah berfirman bahwa kesulitan yang kita dapatkan, kesulitan yang kita rasakan itu sudah ditakar teman-teman. Nggak mungkin melebihi kapasitas kita. Tidak mungkin melebihi kemampuan kita. Ibarat kata, kalau kita ujian, nggak mungkin level SD kita diuji dengan level SMP. Nggak mungkin. Mungkin kalau hari ini kong kali kong, guru bisa untuk merekayasa segala sesuatu. Sama seperti Pilpres nih. Diatur sedemikian rupa untuk bisa meloloskan salah satu calon misalkan. Membuat makar sebagian orang untuk menghadirkan kecurangan. Ingin menghadirkan obsesi yang sudah menjadi misi. Mereka melakukan itu. Dan ini bagian daripada kesulitan bagi yang ingin mengungkapnya. Ingin mengungkap agar kecurangan ini tidak terjadi, tidak menjadi sebuah kebiasaan. Karena kalau diawali dengan kecurangan dalam Pilpres ini, otomatis ketika nanti terpilih menjadi seorang presiden, menjadi seorang wakil presiden, menjadi orang number one di negeri ini, akan melakukan hal yang sama. Ini adalah contoh realnya. Kalau belum jadi aja curang, apalagi kalau udah jadi. Oleh karenanya, Allah menegaskan dalam kesulitan itu ada kemudahan. Yang benar jangan mau kalah. Yang benar jangan diam aja. Ini harus diungkap. Kenapa? Memang sulit untuk mengungkapkannya. Sulit untuk bisa menghadirkan kebenaran itu. Tapi ketika itu terjadi dan Allah ikut serta, maka kemudahan yang Allah berikan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa menjadi orang yang berilmu itu sulit, nggak mudah. Untuk bisa baca itu nggak mudah, kecuali Allah takdirkan ia mencintai baca. Untuk menjadi seorang ulama itu nggak mudah, karena ia harus melewati banyak rintangan, pergi jauh, belajar, baca buku, mengeluarkan harta dan sebagainya, baru ia akan menjadi seorang ulama. Tapi kesulitan dalam belajar, kesulitan dalam menafkahi anak misalkan orang tua, kesulitan dalam
berinteraksi dengan ilmu, itu akan Allah jawab dengan kemudahan. Allah berfirman dalam ayat lain, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan orang berilmu beberapa derajat. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, korelasi antara surat Asy-Syarh ayat keempat dan kelima dengan ayat yang menyampaikan Allah mengangkat orang beriman dan berilmu, itu ada korelasinya. Karena ketika sudah bersusah payah dalam belajar, bersusah payah dalam meniti keilmuan, maka Allah yang akan angkat derajatnya. Dan untuk menjadi orang yang beriman juga ini harus bersusah payah. Kita harus pergi mengaji, kita harus pergi kepada guru, kita harus menyimak kajian-kajian. Ini bagian daripada kesusah payahan. Tapi ketika itu kita lakukan, kita lewati, itu kita laksanakan, ujungnya apa? Allah mudahkan. Innamal usri yusra. Allah kasih kemudahan. Orang berilmu dia bisa menjadi seorang presiden. Orang berilmu dia bisa menjadi seorang direktur. Orang yang berilmu dia bisa menjadi orang yang ditakuti, orang yang disegani, orang yang diteladani. Kenapa? Allah yang ngangkat, bukan ilmunya. Nah, ini jangan sampai salah, teman-teman. Jangan sampai salah bahwa yang mengangkat kita itu ilmu. Bukan. Ilmu bagian wasilah. Karena Allah sejatinya yang mengangkat. Ada orang berilmu tapi nggak Allah angkat. Enggak jadi. Dia udah bersusah payah sampai ilmunya banyak, tapi kalau Allah nggak angkat, nggak akan jadi. Jangan sampai kita juga salah dalam menyikapi ini. Oleh karenanya, keimanan itu penting. Nah, ini bagian daripada iman dan ilmu. Bahwa Allah akan mengangkat orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Sehingga ini juga yang harus kita upayakan, teman-teman. Kita menjadi orang yang beriman dengan apa yang Allah takdirkan, dan orang yang berilmu dengan upaya kita belajar, membaca, dan bertanya. Sehingga dengan demikian Allah hadirkan ilmu kepada diri kita. Allah hadirkan apa yang menjadi pelengkap bagi seorang ulama, sebagai orang yang berhak untuk mendapatkan derajat yang diangkat oleh Allah dan derajat yang diangkat di depan manusia. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan kesulitan hari ini dalam Pilpres 2024 ini untuk mengungkap kecurangan, sirekap yang dimakar oleh manusia, sirekap yang benar-benar ada andil manusia dalam menggelembungkan salah satu calon dan seterusnya, itu menjadi pelajaran buat kita. Kesulitan dalam mengungkapkan ini akan Allah berikan kemudahan setelahnya. Dan mudah-mudahan kita berharap yang menjadi presiden kita bukan yang curang, bukan yang punya obsesi untuk diri sendiri, bukan yang memiliki misi untuk bisa menjadi manusia terbaik dalam hal duniawi, bukan. Tapi mereka yang benar-benar berjuang untuk rakyat dan untuk akhirat, semua itu karena Allah semata. Karena sejatinya ketika Allah yang menjadi tumpuan, Allah yang menjadi pemberi instruksi, Allah yang menjadi di balik layarnya, maka semuanya akan menjadi baik buat kita semua. Dan itu semua perlu bantuan kita semua. Bantuan apa? Mungkin kita nggak bisa hadir. Kemarin kita udah nyoblos dengan, sekarang udah hilang, udah nyoblos sebulan yang lalu tanggal 14 kita udah nyoblos. Maka sekarang tinggal bagaimana hasil coblosan kita, baik mau nomor 1, 2, ataupun 3, kita berharap yang terbaik, yang Allah sukai, yang Allah ridhoi, yang ia berjuang sekali lagi bukan untuk dirinya, tapi buat rakyat semua, dan semuanya dilakukan karena Allah semata. Barakallahu fikum, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.